Shalom, puji Tuhan. Shalom juga yang buat di Zoom. Terima kasih karena kehendak Tuhan kita bisa hadir di sini, dan saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini akan pulang dengan membawa sesuatu yang dari Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita rendahkan hati, kita tunduk, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, selamat siang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa penyertaan-Mu kepada kami sampai pada siang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi ya Bapa kami memuji, memuliakan Engkau, dan juga kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyiapkan pribadi kami, lepas pribadi ya Bapa. Biarlah maksud dan tujuan daripada-Mu ya Tuhan kami dapat dan kami bawa pulang, dan firman yang akan kami dapat ya Tuhan dapat berbuah dan menjadi berkat. Ya Tuhan ya Allah, demikian juga ya Bapa untuk teman-teman kami yang masih di perjalanan. Tuhan Yesus yang menyertai dan meringankan langkah mereka ya Bapa. Demikian juga ya Bapa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memenuhi setiap hati mereka ya Bapa. Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan hati-Mu senang ya Bapa dengan perkumpulan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Richard dengan temanya menembus batas. Kita sudah siap untuk mulai ibadah kita. Kita tinggikan Tuhan. Biarlah di ibadah kita ini kita hanya meninggikan Tuhan yang lebih dari segalanya. Dari awal, tinggikan dirimu, kita bangkit berdiri. Kita tinggikan Tuhan kita. Tuhan, ini kami. Bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku.
kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja di atas segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa. Dalam bulan, hari ini tanggal 31 kan, selama bulan Juli ini ada satu hal yang saya ingin bagikan kepada teman-teman yang saya sangat mensyukurin. Terkadang ya, kalau saya pribadi tuh kadang ngelihat Tuhan sudah kasih aku ini, Tuhan udah kasih aku ini, Tuhan aku udah kasih aku ini gitu ya. Melihat perjalanan hidup tuh, oh aku udah sampai di sini karena Tuhan seperti ini gitu ya. Tapi ternyata belajar dari Daud, yang terpenting itu adalah bukan berkat, bukan apa yang sudah Tuhan kasih, tetapi kehadiran Tuhan dalam hidupku. Ya mungkin terkadang kalau kita dalam keadaan yang senang, wah kita dapat ini, wah puji Tuhan aku seperti ini, wah puji Tuhan aku udah dikasih anak seperti ini, udah dikasih keluarga seperti ini, dikasih pekerjaan gitu. Tetapi ketika dalam kesulitan, bagaimana bisa bersyukur? Ternyata Daud menyebutkan bahwa kehadiran Tuhan itu jauh lebih berharga dibandingkan berkat yang telah diberikan Tuhan gitu. Karena sebenarnya berkat itu adalah bonus ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kita dapat fasilitas dari Tuhan, kita dapat damai, sukacita, sejahtera, itu fasilitas karena kita tinggal dalam Tuhan. Jadi ya puji Tuhan, aku mengerti, memahami bahwa kehadiran Tuhan itu jauh lebih berharga daripada berkat yang Dia berikan. Ketika membaca ayat yang diberikan Bapak Pendeta, ya benar betul, memang kita harus syukurin bahwa Tuhan yang menggembalakan kita, Bapak yang menggembalakan kita. Tuhan sudah memilih kita, menggembalakan kita, membimbing kita melalui setiap perjalanan hidup kita. Kasih Tuhan itu sangat sempurna. Sampai di saat yang sulit pun kita masih bisa mengucapkan syukur. Itu bukan karena kekuatan kita, itu cuma hanya karena kasih karunia Tuhan. Kasih yang sempurna. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku. Kita nyanyikan lagi, Pak. Dapat Kasih yang sempurna. memanggilmu Bapa, Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna. Kita lihat hidup kita, betapa Tuhan mengasihi kita. Kita lihat perjalanan hidup kita, baik suka, baik duka, Tuhan selalu ada bersama kita. Kebaikanku hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. oh kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Pengagungan syukur, terima kasih kami yang paling spesial kepada Engkau Allah Maha Mulia.
Siapakah kami kau kasih begitu rupa? Bahkan kau tempatkan kami hari ini lagi di tempat yang paling spesial, di hadirat Tuhan, dalam maksud Tuhan yang mulia. Pula kau sediakan kami sabda firman Allah yang mutlak kami butuhkan. Roh Tuhan yang baik, mari singkapkan rasa firman itu kepada kami. Betapa kami rindu firman tertulis itu menjadi firman hidup dalam hidup kami. Firman Allah yang tidak pernah berubah itu mengubah hidup kami. Biarlah kami semua dengan hati yang lembut, pikiran tunduk di bawah otoritas sabda Tuhan, sehingga tanpa kecuali tiap-tiap kami pribadi diberkati dengan berkat spesial. Oleh karena rahmat yang besar, urapi hamba-Mu dalam tutur kalimat yang sederhana, dalam maksud Tuhan yang mulia. Nyatakan sabda-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami mau katakan seperti Mazmur 19 ayat 1-2, telah kami tetapkan hidup kami berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Terpuji sangatlah Tuhan yang mulia. Damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah turun atas umat-Mu. Amin. Shalom. Wah, hari ini begitu banyak ya. Rindu sama saya tuh. Lama saya sudah nggak lihat banyak begini, saudara. Mungkin masa-masa COVID sudah selesai. Oke, saudara, mari kita buka kitab suci kita. Kita buka firman Tuhan dari pertama 2 Samuel pasal 5 ayatnya ayat yang kedua. Mungkin nggak biasa kita baca ayat ini, tapi ini firman Tuhan luar biasa. Karena ini tetap firman Tuhan, firmannya Tuhan, firman Allah. Yuk, saudara, kalau sudah ketemu, sudah. Kita baca bersama ya, saudara. Suara saya bassnya besar, suara orang Batak. Tadi saya bilang gak usah pakai ini, suara orang Batak teriak-teriak saudara. Tapi nggak apa-apa ya, saya coba perlahan suara saya. Kita baca bersama saudara, 2, 3. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Coba lihat kalimatnya saudara, unik ya. Rajanya siapa? Saul ya. Dan waktu itu memang absolut, kalau raja, absolut raja. Kekuatannya sangat luar biasa, otoritasnya sangat luar biasa. Tapi faktanya begini, coba lihat, dikatakan. Terlalu lama ketika Saul memerintah atas kami. Dia yang punya otoritas, dia yang memerintah. Tapi katanya begini, engkaulah, Daudlah, yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan, karena Yahweh, perlu kita sedikit aja gambarnya. Kata Yahweh itu kata dipakai Tuhan selalu ditulis huruf besar. Menunjukkan beda dengan Tuhan, T besar. Atau menunjukkan berbeda dengan kata A besar, L, Allah yang biasa saudara ya. Apa Tuhan itu bicara Yahweh, pribadi begitu absolut transenden, begitu mulia, transenden tak terhampiri karena kemahaannya. Karena maha sucinya, maha besarnya, maha mulianya, absolut transenden. Tapi dikatakan Allah yang transenden itu Allah yang imanen. Maka dipakai kata apa? Allah, Elohim, El Shaddai, Allah yang berkarya. Dia bukan tinggal tetap diam di sana, begitu mulia dan agung kekal hingga kekal, yang sebetulnya nggak perlu apa-apa dan nggak perlu siapa-siapa. Betul ya? Karena kekal hingga kekal. Kapan di ujung sana dia Allah itu? Jauh di ujung sana. Kapan itu? Jauh di ujung sana. Kapan itu? Jauh di sana. Dan kekal. Dia tidak perlu apa-apa dan tidak perlu siapa-siapa. Absolut transenden begitu mulia. Ketika seorang saya memuliakan dia, nggak tambah kemuliaannya. Karena dia sebetulnya nggak butuh apa-apa dan nggak perlu siapa-siapa. Ketika saudara saya berdosa, terbatas, terengah-engah, lelah, capek, tidak berdaya, tidak kurang kemuliaannya. Tapi heran Tuhan itu ya. Dia yang imanen, Allah yang transenden absolut, tapi dia imanen. Nah, saudara kesatuan Tuhan itu katanya. Tuhan itu menunjukkan, saudara coba lihat sekali lagi, lihat firman Tuhan tadi, kata ayat 2 pasal 5 tadi, dikata demikian. Dan Tuhan, bahasa saya Tuhan itu yang berfirman kepadamu. Karena Tuhan itu. Jadi bukan karena kapasitasnya. Bukan karena dirinya. Tuhan itu, engkau yang harus menggembalakan umatku. Coba lihat ya. Fakta ada pemimpin, tapi dia yang bergerak, saudara. Dia yang memimpin bangsa ini. Fakta dia sebetulnya begitu limited, terbatas, amat sangat terbatas. Tapi dia betul-betul menembus batas. Kenapa? Kalimat kuncinya, lihat Mazmur 60 ayat 12, saya baca. Dikatakan begini, betul dia Tuhan, tapi dikatakan di sini kata ini pakai Elohim. Dia yang imanen. Dengan Allah yang hadir yang terlibat penuh, akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sehingga ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Saya coba lihat. Tuhan yang Yahweh tadi, Tuhan yang imanen. Dan Tuhan imanen itu hari itu siapa?
Kata dipakai ruang lingkupnya kata kita. Kita, nih, yuk kita. Tapi dibatasi dengan kata kita di sana, dibatasi dalam kata Efesus 1 ayat 2 ayat 19, kita yang percaya. Enggak sama semua orang, dia mau terlibat untuk semua orang, tapi dia enggak bisa melakukan perkara-perkara yang menembus batas kepada mereka yang tidak membuka diri ruang luas kepada dia. Nah, yang pasti tema kita hari ini menembus batas. Saudara kasih Tuhan, itu juga gambar dengan sederhana. Saudara masih ingat gak kenapa Saul dipilih jadi raja? Bukan Saul Tobing maksud saya. Saul di Alkitab, oke? Kenapa saudara? Saudara pura-pura gak tahu. Saya sekolah minggu aja tahu saudara. Waktu dulu sekolah minggu, bayang sekolah minggu saya tahun 60 ya. Saya udah tua loh saudara. Sudah hampir 70 saudara. Oke, saudara Tuhan kalau ingat saudara, Saul kenapa dipilih jadi raja? Mayoritas orang memilih dia. Kenapa mayoritas memilih dia? Karena punya kesan baik. Dia punya karisma, dia punya kerajinan, dia punya dana, punya finansial. Pokoknya dia punya talent. Ada banyak bakat-bakat yang luar biasa, akhirnya orang pilih dia. Oke? Saul dalam bilangan nampaknya punya kapasitas jadi pemimpin. Nampaknya punya orang-orang luar biasa. Bahkan akhirnya dia jadi raja dan orang sekitarnya orang-orang luar biasa. Tapi coba lihat saudara, Saul pemimpin dan terus pemimpin. Bahkan juga pernah, istilah pakai saya katakan kata pernah betul-betul melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi akhirnya Saul selesai kisahnya. Saul berhenti dan dihentikan bukan oleh Allah yang menghentikannya. Tapi itu pilihannya saudara. Dia berhenti yang namanya Saul yang punya kapasitas besar. Tapi Saul akhirnya kisahnya pecundang yang menyakitkan. Tapi Daud terus berkibar. Terus melaju. Terus melaju. Bahkan sampai kitab Wahyu pun nama dia masih tetap disebut saudara. Terus melaju. Terus menembus batas. Terus menembus batas. Kok bisa ya? Kenapa ya? Apa Allah pilih kasih? Atau saya kasih contoh sederhana. Saudara kalau baca Alkitab, kitab Daniel, saudara ketemu tokoh-tokoh besar ya. Siapa tokoh-tokoh besarnya? Yang pertama Daniel lah ya. Terus siapa lagi? Nebukadnezar. Boleh juga, boleh. Tapi tokoh-tokoh yang terus berkibar terus. Ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi sebenarnya kalau belajar latar belakang ayat itu, sebetulnya orang-orang direkrut oleh Nebukadnezar untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan, direkrut jadi staf-staf di kerajaan. Waktu itu sekitar 200 orang-orang Yehuda yang dianggap darah biru. Karena dianggap orang-orang punya kapasitas secara intelektual. 200 orang direkrut, saudara. 200 orang disiapkan baik-baik. Kalau saudara baca pelan-pelan pasal 1, pasal 2, ada 200 orang, tapi 200 orang terhenti. 4 orang berkibar. Raja boleh ganti 4 kali, raja berganti-ganti. Tapi orang ini berkibar terus. Terus menembus batas. Kenapa ya? Kok diam aja sih? Udah kayak gitu itu Alkitab gitu aja lah. Jangan begitu dong, soal fatalis amat sih. Oke, ada contoh lain saudara. Bayangkan Allah sama ngasih bangsa Israel, dia bebaskan bangsa Israel jumlahnya, memang disebut Alkitab 620 orang laki-laki. Laki-laki ini masuk orang dewasa, orang tua. Kalau total semua itu saya perkirakan jumlah orang Israel waktu itu, kalau 260 ribu laki-laki, kira-kira kalau mereka punya anak 2 atau 3, tambah istri, kira-kira jumlah mereka sekitar 3 juta orang saudara. 3 juta orang dipanggil Allah. Dan kata Alkitab mereka disertai Allah dengan tangan Allah yang kuat. Dan Alkitab katakan juga mereka sama-sama disertai Allah dalam perjalanan panjang itu. Dan kita tahu persis, yang sampai kanan berapa orang? Dari angkatan awal itu. Nggak tahu juga. Udah nggak tahu, nggak mau baca lagi. Oke, masa nggak tahu saudara? Masa nggak tahu gue jadi anak Medan bilang gimana sekali aku ya? Berapa orang? 2 saja. Tragis ya? Bayangkan 3 juta, tapi 2 saja yang finishing well. Yang lain rebah. Itu bukan karena Tuhan tidak kuat menantang mereka. Itu pilihan mereka. Betul mereka terbatas. Apalagi lewat padang gurun, terbatas. Apalagi lawan Amalek, terbatas. Apalagi lawan Amori, terbatas. Apalagi lewat begitu sulitnya hari-hari itu, mereka terbatas. Ada banyak ruang pembatas mereka. Tapi kenapa 2 tetap sampai? Yang lain kenapa hilang, saudara? Atau contoh lain, saudara? Saya mau katakan betul-betul, saya kasih contoh lain. Saudara ingat nggak? Mudah-mudahan saudara ingat dong biar gue semangat nih.
Berapa orang waktu Tuhan mengatakan berjanji bilang begini, tunggu aku ya. Jangan pergi, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan naik ke surga. Tunggu ya. Apa yang kujanjikan kepada Bapa. Berapa orang waktu itu Tuhan ngomong? Pokoknya ada tertulis lah. Oke. 500 orang, saudara. 500 orang. Oke. Tapi saudara tahu nggak? Berapa orang akhirnya mengalami kuasa Roh Suci itu. Lalu mereka melaju terus. Bangsa Israel waktu itu ditindas. Orang-orang pilihan ini ditindas, ditekan. Dari 120 jadi 3.000. Ditekan dari 3.000 jadi 5.000. Ditekan dari 5.000 jadi tanpa batas. Dari tanpa batas. Akhirnya ke tanah Batak. Gua bertobat, saudara. Ada banyak orang bertobat, saudara. Kenapa mereka terus nembus batas, saudara? Dari 500 orang, hanya 120 orang yang akhirnya bergerak melaju. Kenapa, saudara? Karena pembatas itu membatasi mereka, saudara. Saya gambarkan lebih jelas. Apa kira-kira Daud punya pembatas enggak ya? Saudara pernah belajar bidang manajemen? Bidang manajemen bicara tentang lead. You know lead ya? Saudara langsung direktur sih jadi. Itu pembatas, saudara. Apa pembatas itu? Pembatas itu kapasitas kita. Itu pembatas kita. Belum lagi apa? Tantangan itu bisa membatasi kita. Atau juga jadi peluang untuk terus menerus batas. Apa pembatas kita? Kapasitas. Apakah saudara seorang profesor? Siapa pembatasnya apa? Sekemampuan profesornya itu pembatasnya. Atau yang nampaknya saudara katakan contoh sederhana yang namanya Salomo. Orang itu tidak punya betul-betul tanpa batas. Enggak. Dia terbatas sekali. Betul secara finansial hebat. Kedudukannya hebat. Bahkan istrinya orang bilang, wow. Istrinya berapa? Nggak tahu juga. Istrinya yang tercatat, terdata 1.000 orang. Yang resmi yang diberkati 700. Nggak tahu pendeta mana yang berkati waktu itu. Mungkin dia berkati sendiri lah ya. Nggak tahu saya. 700 saudara, 300 nggak resmi. Wih, pasti bahagia banget orang saudara. Pasti nggak bete-bete di sama istrinya. Coba bayangkan satu orang digelir hanya 3 hari saudara. Istri kedua 3 hari saudara. Ketemu hari. Istri yang dia gelir hari pertama, kapan lagi saudara? Ya kali aja gelir 1.000, 3.000 hari lagi ketemu lagi. Kan nggak bete-bete ya? Pasti kangen ya? Iya, kata orang-orang yang hidup dalam kehidupan sensual, seksualitas, yang terikat hari itu berkata, wow pasti keren banget hidup gitu. Kagak. Nampaknya yang namanya Salomo secara intelektual hebat, nampaknya secara finansial hebat, nampaknya secara kepuasan, secara biologisnya apa hebat, tapi dia juga tidak bisa menembus batas. Saudara pernah baca Kejadian Pengkhotbah 1 sampai 12, penundungan kalimat apa? Oh terima kasih ada. Ayo dong. Apa katanya? Sia-sia di atas kesia-siaan. Dia dalam rutinitas yang memuakkan sekali. Gak menembus batas. Dia lelah. Bahkan dia kata bagaikan apa? Menjaring angin. Saudara tahu menjaring angin gak? Berapapun kapasitas saudara, berapa hebatnya saudara, berapapun usia saudara, namanya menjaring angin hasilnya tetap apa? Nihil. Nol. Kembali. Daud kira-kira punya pembatas gak? Wow, dia punya pembatas. Pertama coba saudara perhatikan. Pengalamannya terlalu terbatas. Dia masih muda. Kalau saudara baca konteks Mazmur 60, kalau saudara baca juga konteks 2 Samuel pasal 5 ayat 2, dia masih muda waktu itu. Dia terbatas. Pengalamannya terbatas, kapasitas terbatas sekali. Yang kedua, apa lagi pembatasnya? Orang tuanya sudah pembatasnya. Saudara pernah baca Mazmur 27? Pernah dong bilang dong biar semangat gua. Nah, nanti papa tanya lagi. Oke, enggak usah. Mazmur 27 bilang gini, papa mamaku menolakku. Bayangkan saudara. Papa mama sudah kotak dia. Abang-abang lo, koko-kokomu boleh lah punya masa depan. Bisa jadi prajurit. Tapi lo udahlah, lo jaga domba aja. Jaga domba berapa ekor? 2, 3 ekor saja. Jangan tambah-tambah, jangan kurangi. Karena kata di sana bukan kata kiasan, kata asli. Hanya 2-3 ekor, nggak keren ya? Kecuali 2-3 ekor harimau. Ya masih keren saudara. 2-3 ekor domba saudara. Apa hebatnya itu? 2-3 ekor babi masih keren saudara. Halo? Tadi Angel bilang gini, Pak, aku tambah gemuk deh. Udah dijualnya berapa mahal nih? Oke. Oh enggak. Karena teringat babi tadi. Enggak, Angel, lo keren. Oke, maaf. Karena kawan lama saya, saudara. Oke, saudara, coba lihat, saudara. Tapi enggak keren, saudara. Punya pembatas. Apalagi pembatasnya? Leadernya, pemimpinnya. Saul berulang-ulang membunuh dia.
Saul berulang begitu berjahat sama dia. Dibikin kotak kecil sama dia. Tapi coba lihat saudara. Daud terus bisa menembus batasnya. Saudara, coba perhatikan berapa banyak kita terus bergerak dengan pembatas-pembatas kita. Akhirnya kita lelah, bukan? Halo? Berapa banyak kita bangun pagi kita bukan dalam antusias besar. Tiada mustahil bagi dia, bukan? Allahku dahsyat, bukan? Tapi kita bangun terus gini kor kita. Mau tidur gitu lagi. Tunggu apanya? Tunggu berhentinya. Sia-sia. Kita terus bergerak. Semua kita punya pembatas. Persoalannya sebetulnya begini. Apa yang respon kita kepada pribadi yang tak terbatas. Supaya kita menembus tanpa batas itu. Itu yang menentukan, saudara. Pasti kita punya pembatas. Saya punya teman namanya Joko Walio. Orang super pinter. Tadi saya cerita sama Angel anak saya. Anak saya paling tua itu 37 tahun. Tapi anak saya paling kecil itu umur 12 tahun. Baru dapat ijazah SD. Makanya saya masih muda kan? Iya. Nilai paling kecil 88, saudara. Itu pun matematika, jadi saya merasa bersalah. Karena kisah saya matematika saya nggak pernah kecil nilainya. Dan saya gurunya dia. Tapi memang kapasitas dia matematika nggak jago. Tiap kali belajar matematika, Pak ini mati-matian namanya. Oke lah, masing-masing ya. Bukan berarti orang matematika lebih pintar daripada orang fisika. Orang matematika lebih pintar daripada orang yang sastra Jawa. Dia spesialis sastra Jawa loh, saudara. Jago kan? Ya kok saudara nggak suka sih? Iya, saudara. Tapi kalau saya, wah nilainya bagus, saudara. Itu 88, yang paling kecil di atasnya lagi hanya 93. Yang atas 97, pintar ya. Tapi saya kata, nak, kamu punya batasan banyak kali. Terbatas sekali. Berapa banyak dia menangis, berapa banyak dia meratap. Saya punya teman Joko Walio. Dia alumni IPB dulu, nilainya paling kecil. Pernah punya kisah. Paling kecil itu B+. Itu pun satu. Pinter ya? Tapi udah banyak ulang-ulang dikatakan, bang gue capek bang. Bang gue capek. Wah habis. Dia dosen di Dallas sana. Dia bilang gue capek. Terbatas sekali. Gue akhirnya divorce bang sama istri gue. Capek. Batas. Ada batas. Pertanyaan sekali lagi saudara. Apa yang saudara buat kepada pembatas-pembatas itu? Atau lebih jauh, apa respon saudara kepada pribadi yang tanpa batas itu, sehingga saudara bisa menembus batas. Nah dalam bagian konteks yang namanya Daud, dia berkata tadi apa? Bersama Allah kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Sebab dia, Allah itu, dia sendiri. Berarti pribadi Allah itu aktif ya. Nggak diam tenang. Nggak termanggu-manggu. Kalau saudara berikan ruang luas kepadanya, maka seluas itulah dia berkarya. Makanya menentukan saudara dan saya, seluas mana saudara berikan ruang luas kepada dia. Oke? Tapi seringkali kita kasih ruang kecil aja. Karena kita anggap kita punya kapasitas untuk melakukannya. Limit, saudara punya limit. Bahkan sangat-sangat terbatas sekali. Nah coba kita lihat sekarang belajar, Daud sendiri, dia bisa menembus batas. Karena 5 hal, poin penting saya sampaikan. Ada 5 poin dia sampaikan. Ketika kita bicara bersama Allah, kita lakukan perkara besar. Dia menembus batas. Yang pertama, apa yang dilakukan? Trust in God. Istilah yang biasa kita dengar. Tapi nggak suka kita hidupi. Setuju gak ya? Apa sih trust? Dalam bahasa Ibrani kata trust itu bicara tentang aman. Dia cukup. Senang adik tadi? Kalau boleh adik, boleh anak juga ya. Iya. Tadi sampaikan bicara tentang hadirat Tuhan. Betul, hadirat Tuhan. Itu cukup. Orang bicara aman, dia saja cukup. Gak perlu ditambahi. Tapi gak boleh dikurangi. Ada lagu bagus, saudara. Saya tahu lagu itu mungkin tahun 76. Sudah lama sekali. Kaulah Tuhan surya hidupku, asal kau ada. Enggak ada orang GKI di sini ya? Enggak ada orang GPIB juga? Lu karismatik semua? Oh enggak apa-apa juga? Oke, yang penting anak Tuhan. Oke. Asal kau ada, yang lain tak perlu. Sukacitaku hanya padamu. Denganmu Tuhan cukup bagiku. Bagus ya? Cukup. Kata Ibrani, kata trust itu bicara Tuhan cukup. Tuhan cukup. Yang menarik, kata aman dipakai. Dan kata aman itu kalau ilustrasi sekarang paling jelas begini saudara. Saudara kalau mau naik pesawat. Saya pernah naik pesawat itu perjalanannya jauh sekali.
dari Taiwan ke LA. Saudara tahu Taiwan ke LA berapa jam? Pertama, kalau di pesawat selalu saya 2 kata tambah kadang-kadang bonus. Ada yang ketiga yang saya lakukan. Ngapain? Pertama, baca buku. Itu paling enak sekali baca buku. Paling enak baca buku. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, minta khidmat Tuhan supaya penginjilan tetangga sebelah. Tapi saya aman, nggak mikirin saudara apa yang terjadi. Aman sekali, betul-betul aman. Saya nggak mau melakukan nekat begini saudara. Nyampe nggak ya? Nyampe nggak ya? Saudara nggak bisa aman saudara. Nanti kalau ada apa? Cuaca buruk gimana ya? Nanti pesawatnya nyampe nggak ya? Afternya nyampe nggak ya? Saya nggak mau saudara. Saya mau aman. Saya nikmati betul-betul. Saya naik Emirates, betul-betul menikmatinya. Tapi maksud saya gambarkan aman. Kata kedua, kata pistis, bahasa Yunani. Kata pistis apa? Percaya dan dapat dipercaya. Begini, misalnya saudara berkata sama Tuhan, Tuhan aku percaya padamu. Dan Tuhan bilang gini, ini dapat kepercayaan orang ini. Karena dia percaya sungguh-sungguh. Kalau baca Alkitab saudara, banyak dia tulis begini. Mereka percaya sama Allah, tapi Allah nggak percaya sama mereka. Itu bukan trust. Itu hanya sekedar belief. Beda loh, belief sama trust ya. Trust bilang begini, Lord, I will trust in you. Oke. Tapi believe, I believe in you. I believe itu gini. Iya, bisa saudara memuji dia, memuliakan dia, mengatakan dia segalanya. Tapi ketika krisis datang, situasi datang, saudara rasa nggak cukup lagi. Gampang sekali saudara goyah. Saudara, kenapa Daud betul-betul, bahkan dia pernah dikejar-kejar, saudara baca Mazmur 27, dikeliling oleh musuh, dikepung oleh musuh. Dia berkata begini, satu hal ku minta pada Tuhan. Apa katanya? Lupa lagi. Satu hal ku minta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Itu saja yang ku perlu. Apa dia maksudkan? Pokoknya aku menikmati hadirat Tuhan itu cukup. Betul musuh ngupung. Musuh datang. Coba menghempaskanku. Tapi aku trust. Dia cukup. Dia nggak bilang gini. Satu hal ku minta Tuhan. Hantam dong musuhku. Bukan itu dia minta. Satu hal ku minta Tuhan. Angkat aku supaya musuhku tidak menyerangku. Tapi dia minta satu hal ku minta Tuhan. Hadiratmu. Lord, I will trust. Percaya betul, hanya Engkau aja yang hadir. Dia bisa menembus batas. Percaya absolut. 100%. Halo? Dia bilang 1000%. Nggak cukup. Nggak boleh. Nggak ada. Itu Rismon yang ngomong waktu itu berapa triliun itu. Persen. Rismon Sianipar, saudara gua. Keras ya? Oke? Kata kedua saudara, yang menarik saudara, coba lihat. Bersama Allah aku akan lakukan perkara yang besar. Kata kedua, bangunlah hubungan yang paling signifikan dengan Tuhan. Bersama Allah, with Christ, with God, dengan Allah. Betul-betul, kata itu kata yang begitu dekat. Kata begitu melekat, bersama Allah, bersama dengan dia, sekutu dengan Allah. Bangun hubungan yang paling signifikan dengan pribadi yang tak terbatas. Sudah pernah baca Mazmur 62? Saya suka nanya begini karena positive thinking, lihat saudara. Atau lebih baik nggak pernah baca kan? Wah saya sudah menghakimi saudara. Mazmur 62? Dia mulai ayat 1 bilang apa? Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allah. Dalam bahasa Ibrani kata hanya dekat, dipakai kata yak. Kata yak itu berarti begini saudara. Dekat. Hanya sebatas kata dekat yang relatif. Oke? Anak saya bilang begini. Papa dulu antar kakak Ea sekolah di mana? Kata anak saya paling kecil. Sekolahnya di Pelita Harapan. Ih jauh ya. Dekat. Dibandingkan ke Siantar. Oh iya ya. Dekat. Dekat itu relatif sekali saudara. Kadang-kadang dekat itu nggak jelas saudara. Loh, kemana? Hari ini saya jogging, saudara. Tiap hari saya jogging. Minimal 7 kilo. Minimal. Rata-rata biasanya 10 kilo. Ya, mungkin saya lihat tegap saya. Belum ngangkat barbel. Lumayan lah. Tapi akibatnya rambutnya jadi putih. Oke. Tapi saya, iya. Anak saya bilang, jauh. Dekena. Papa umur sekian, masih segitu. Aduh, dekena. Saya punya teman namanya Pak Yahman. Usianya 77 tahun. Dia 12 kilo. Relatif lagi ya. Relatif sekali ya.
Oke? Tapi ada kata dekat juga, bukan continue, sewaktu-waktu. Kadang-kadang kita lakukan ini jahat sekali gitu, saudara. Kalau kepepet, Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Sampai nyanyi mujizat itu nyata Tuhan. Lord I will. Iya kepepet. Oke. Tapi kata yakin itu gitu, saudara, continue. Betul-betul hanya dekat, continue. Saudara pernah hafal Yohanes? Lagi-lagi tanya hafal lagi ya. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Atau intinya aja lah. Tinggal dalam aku di dalam kamu. Di luar aku kamu, you lost, you loser. Kamu pasti pecundang. Tinggal dalam aku dalam kamu. Itu kontinuitas. Terus, konsisten, terus. Boleh saya tanya? Sudah betul-betul dekat sekali sama Tuhan kah? Atau sekali-sekali dekat? Atau kali-kali aja dekat? Yang mana? Nggak jelas, ini orang Kristen atau bukan ya? Sudah dekat sekali kah? Sekali-sekali dekat? Atau kali-kali aja dekat? Yang mana kira-kira? Halo? Yang namanya Salomo, kalau saudara baca baik-baik, dia bukan level 3, saudara. Bukan kali-kali, sekali-sekali aja, saudara. Makanya dia tulis kitab Salomo yang tulis kitab itu saudara ketika dia sudah tua. Dan bagian pasal 12 kalimat terakhir, saudara lihat pasal 12 ayat 12, 13, 14, dia tutup kalimatnya saudara. Tapi menjelang mati saudara, baru nyadar. Akhirnya takutlah akan Tuhan. Bangun hubungan paling intim dengan dia. Ya udah tua saudara, tapi gak apa-apa lah lumayan ya. Tapi jangan saudara bilang gini, oh aku belajar dari Salomo, nanti Pak waktu tua. Kapan lu tua? Gak tahu ya. Anak saya berkata begini, anak saya nomor terakhir itu 12 tahun saudara. Dia begini, kalau papa bisa umur 80 tahun bagus ya. Maksudnya apa? Supaya sampai aku punya anak biar papa bisa gendong. Berarti 8 tahun lagi saya berapa ya? 20 tahun apa? Umur 80 tahun. Wah lumayan juga 80 tahun masih bisa gendong ya. Saya punya cucu saudara masih bisa gendong saudara. Tapi kalau cucu dari ini, tapi saya kata oke lah lo berandai 80 tahun, tapi nggak tahu gue minggu depan jangan mereka panggil Tuhan ya. Komitmen hubungan paling intim sama Tuhan itu nggak boleh sekedar hayal. Itu harus jadi pengalaman yang nyata, saudara. Di luar Tuhan, you lost. Yang ketiga, saudara, dengan cepat karena waktu kita, saudara, poin ketiga, menembus batas. Yang pertama, trust in God. Yang kedua, bangun hubungan yang signifikan dengan Tuhan, signifikan, sungguh-sungguh. Yang ketiga, terus perbesar kapasitas saudara dengan melibatkan Tuhan. Saudara Salomo, Daud itu saudara pernah baca, dia ngomong gini sama Saul. Dulu hambamu ini penjaga domba. Kalau beruang datang, hambamu menghadapinya. Tapi gak berhenti di situ. Saudara. Lalu hambamu naik level. Ketika datang, mula-mula dia bilang, ketika serigala datang, hambamu menghadapinya. Beruang datang, hambamu menghadapinya. Lalu apa kata lagi datang? Singa datang, hambamu. Diperlebar kapasitasnya. Lalu ada Goliat datang. Halo? Dihadapi nggak? Dia nggak menghadapi gaya menghadapi serigala ya. Lalu bukan saja ketika dikatakan dihadapi oleh sama Goliat. Ketika berlaksa-laksa orang datang. Dia perluas kapasitasnya. Saudara, terima kasih kalau saudara sudah melewati studi yang bagus. SD, SMP, SMA dengan ijazah nggak palsu ya. Dengan tidak nyontek waktu itu ya. Dengan tidak titip absen ya. Palsu juga kalau gitu. Lu nunjuk Jokowi lagi. Palsu juga ya. Oh enggak lah ya. Oke lah. Oke, saudara S1. Good. Lalu saudara sekarang dalam posisi apa? Pekerjaan? Apakah saudara terus mengembangkan kapasitas Tuhan karena rasa tanggung jawab sama Tuhan? Satu kali saya diminta ngisi seminar di antara pimpinan penabur. Ketua yayasan, pimpinan penabur, semua kepala-kepala sekolah, rektor Ukrida hadir saudara. Lalu mereka bicara begini, percaya sama Tuhan mutlak versus mengembangkan karakter. Banyak sekali orang Kristen saudara, percaya mutlak sama Tuhan, tapi karakternya gak berkembang. Kapasitas gak terus berkembang. Karena dia katanya, percaya mutlak sama Tuhan, itu tidak bertanggung jawab namanya. Saya katakan gak bisa versus, ini jalan sama-sama. Oke?
Kalau saudara betul-betul percaya betul sama Kristus, saudara dan saya bertanggung jawab mengembang kapasitas. Saudara masih ingat talenta 5, talenta 2, talenta 1? Talenta 1 tidak bertanggung jawab sekali. Emang talenta itu besar, saya nggak sebut angkanya berapa sekarang saudara. Karena waktunya nggak cukup. Tapi talenta 1 tidak bertanggung jawab. Saudara terima kasih kalau saudara pernah mengikuti pendidikan bagus-bagus. Saudara ikut kursus tertentu, masih perkembangan nggak terus kapasitas saudara. Sorry kalau saya mau share sedikit saudara. Usia saya sekarang 2 tahun lagi, 2 tahun setengah lagi 70. Tapi sampai sekarang saya jadi pembelajar yang bagus saudara. Saya punya takdir kalau baca-baca buku saudara ya. Halo? Bertanggung jawab saudara. Bertanggung jawab untuk mengalami pengalaman-pengalaman baru lagi. Jangan cari zona nyaman, itu membunuh saudara. Aduh kasihan sekali ya. Tiap kali pencobaan ditengking saudara. Para pencobaan itu memurnikan. Ujian itu membawa kita naik level lebih tinggi lagi. Tengok sesama Tuhan, yuk kita lihat yuk. Ayo keempat, kelima karena waktu. Ya, sudah jam segini saudara ya. Yang keempat saudara, libatkan Tuhan sepenuhnya. Ini ayat ini pasti hafal dong. Amsal 3, ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Ayat 5-nya, ayat 6-nya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan luruskan jalanmu. Libatkan dia, akui dia. Seringkali dia tidak kita akui dalam setiap tingkah laku kita. Kita lebih mengakui eksistensi kita, kapasitas kita, persiapan kita. Bahkan kita seringkali membesar-besarkan masalah kita, tantangan kita, krisis kita. Yuk akui dia. Yang kata Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Akui kasihnya, akui kuasanya, akui kemuliaannya, akui hadiratnya, akui kesuciannya, akui. Akui dia. Maka dia akan. Saudara, saya paling hafal ayat ini kenapa saudara? Ini ayat bagi mama saya, ayat yang paling dia pegang saudara. Dulu anaknya tuh 10 saudara. Jahat. Tinggal di kota Medan, di Pasar Merah. Daerah yang paling jahat di kota Medan. Gak punya harapan. Tapi saudara tahu, dua adik saya meninggal, tinggal kami 10, tinggal kami 8. 8 jadi hamba Tuhan. 4 jadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Pak Ridwan, kenal mungkin Pak Ridwan Huta Barat? Iya, ada lagi Pak Madong, ada lagi Pak James. Ada yang jadi misionari saudara. Kenapa? Mama saya pegang ayat ini saudara. Dia bilang apa? Akui dia dalam segala lakumu, maka dia akan luruskan. Kami dulu miskin. Kami dulu hidup sulit saudara. Kalau makan telur, bisa makan telur. Bapak saya bikin kami kalau makan telur, itu kalau mau ujian saja. Tapi apa gunanya makan telur? Telur bagi 10. Kok bisa? Telurnya dikasih tepung saudara. Lalu dipotong, sudah tebal-tebal kayak rasa kue ya. Supaya katanya bisa pintar sama makan telur. Tapi hebat loh. Anak-anaknya S3-nya ada yang 4 orang saudara. S2-nya 2 orang saudara. Mama saya pakai ayat ini tapi dengan logat Medan. Engkaulah Tuhan ambil alih segala-galanya. Kami percaya kalau kami akui engkau Tuhan, engkau lempengkan jalan kami. Lempeng betul saudara. Menembus batas. Oke? Halo? Mama saya hanya tamat SMP. Bapak saya hanya tamat SD. Cuma preman. Jadi ada banyak uang palaknya dulu. Tapi bertobat akhirnya bertobat saudara. Sungguhan bertobat saudara. Kira-kira bertobat. Yuk libatkan dia ya. Halo? Akui. Seringkali kita akui luka kita. Sakit kita. Problem kita. Kita nggak mengakui dia jauh lebih besar dari apapun itu. Yang terakhir ya. Sungguhan yang terakhir saudara. Sebagai penutup, saudara, kita akan menembus batas itu. Kalau apa? Yang kelima, senantiasa, serius nih, jaga posisi dalam perkenanan dengan Tuhan. Posting tepat sama Tuhan terus. Bangsa Israel itu bukan karena orang Amalek menghentikan lajunya. Bangsa Israel bukan padang gurun yang menghentikan lajunya. Bahkan teman-teman Sadrak Mesak Abednego, kenapa hilang, terhenti? Bukan karena Tuhan gak terlibat penuh sama mereka. Tapi mereka gak mau jaga posting tepat dengan Tuhan. Tuhan berkata begini sama Yosua. Yosua, engkau akan menangkap masa depanmu. Tapi postingmu tetap denganku. Jangan menyimpang ke kanan kiri. Tetap terus dalam langkah-langkahku. Tetap, saudara. Belajar ya. Kalau gagal, balik cepat-cepat.
Pernah gagal ya? Gue banyak kali gagal juga kok. Banyak salah juga kok. Tapi belajar lagi. Mika bilang begini, 6 kali orang benar, dia bangkit lagi. Salomo bilang begini, 7 kali orang benar, dia bangkit lagi. Yuk, terus ya. Menembus batas. Poin pertama, trust in God. Kedua, apa namanya? Bangun hubungan paling signifikan, kata bagus sekali. Kata ketiga, yuk perbesar ya. Kita ini bisa perbesar kok. Oh Bapak sih banyak bukunya, memang saya punya buku. Saya punya ruang perpustakaan pribadi itu 4 kali 6,5 itu penuh buku, saudara. Saudara nggak usah, mungkin saudara capek, buka Google aja, buka e-book. Masih banyak yang gratis. Datang ke rumah saya, baca buku di rumah saya, tapi nggak boleh bawa pulang. Karena nggak pulang lagi, saudara. Karena dibawa pulang dengan iman jadi milik, saudara. Maka saya udah sejak 3 tahun saya nggak mau lagi bawa pulang, saudara. Sayang ya? Bukan sayang, bukan pelit, saudara. Ya, yuk saudara, kita terus mengembang, terus berkembang. Dan dia, yuk kita berdoa, saudara. Bapa, ini kami semua. Tiap kami adalah orang-orang yang kau kasihi. Tiap-tiap kami, engkau rindu membawa kami. Terus membawa kami. Punya dampak bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kami sadar sepenuhnya. Di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Percaya penuh. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terus memperbesar kapasitas kami. Dan jamah kami semua Tuhan. Supaya kami terus sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Bahkan juga berjalan padan dengan kehendak Tuhan yang mulia. Tuhan bicara lebih lanjut kepada kami. Engkau begitu sangat mengasihi kami semua. Kami memuliakan-Mu ya Tuhan. Materaikan firman-Mu. Teguhkan umat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk khotbahnya Pak Pendeta. Kita semua harus bisa mengembangkan kapasitas kita karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Pengumuman untuk minggu depan kita tetap ibadah di waktu yang sama, di tempat yang sama, nanti dibimbing oleh Bapak Pendeta Aruna Wirjo Lukito. Kemudian untuk persembahan bisa ditransfer ke rekening tersebut, QRIS, atau juga bisa lewat kotak persembahan yang di belakang. Terima kasih untuk ibadah kita hari ini, untuk yang hadir, untuk Bapak Pendeta, untuk pemusik, multimedia, dan semuanya yang ada di sini. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita meninggikan Tuhan kita lagi, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Mengatasi. Kita pakai berisalah. Kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi. Untuk seterusnya dan selama-lamanya Tuhan, Engkau saja yang layak dipermuliakan. Untuk seterusnya dan selama-lamanya ya Tuhan, tinggikanlah dirimu Tuhan, lewat umat-Mu ini, lewat tiap-tiap kami. Kami suka melakukannya, dan kami akan terus melakukannya. Kami komit Tuhan, menyenangkan-Mu, itulah rindu kami. Dan dalam kesempatan yang baik dan mulia ini, kami naikkan berapa doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk pimpinan kami. Beri khidmat terus, kesehatan, kekuatan, sukacita karena Tuhan. Lebih lagi dalam dengan Engkau Tuhan. Bersama Allah, Ia dan semua tim, semua apa yang Kau percayakan, dapat melakukan perkara-perkara besar. Berkati hamba-Mu ini Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang ada. Tuhan menolong setiap pekerjaan yang kau percayakan kepada kami. Biarlah seperti Kolose 2, Kolose 3:23. Apa yang kami kerjakan? Kami kerjakan dengan sekuat tenaga kami. Seperti Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 9. Kami lakukan sekuat tenaga kami. Karena Allah ada di situ. Nyatakan rahmat-Mu di tengah-tengah umat-Mu ini. Berkati semua usaha. Berkati semua keluarga-keluarga. Nyatakan rahmat-Mu yang besar. Sebab Tuhan, hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini membutuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong Kau nyatakan rahmat berkat-Mu bagi proses pemasaran hotel, residen, Santa Cruz, Regis, dan Raja Wali Place, Official Oktober. Tuhan tolong memberkati. Buat keberhasilan. Engkau buka jalan-jalan dalam rahmat-Mu. Tuhan berkati semua usaha ini. Kami bersyukur untuk persetujuan doa ini yang Kau sudah tolong sampai saat ini. Pakai terus persetujuan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan. Berkati terus dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Hadirlah permuliakan nama-Mu. Dan lewat hamba-hamba-Mu Kau pakai semua hamba-Mu. Baik sebagai pengurus, baik hamba menyampaikan firman. Tiap-tiap pribadi boleh diberkati Tuhan. Semakin bertumbuh dan mengasihi Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga, untuk pribadi yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lawaklah Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 Kau katakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan penyakit telah disembuhkan. Jamah, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sarana obat yang digunakan yang masuk dalam tubuh. Berkati apapun masuk dalam tubuhnya diberkati Tuhan dan memulihkannya sama sekali. Berkati umat-Mu siapapun yang dalam kondisi kurang sehat. Nyatakan rahmat-Mu padamu Tuhan. Ada pertolongan yang tepat. Terpuji Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Tiap pribadi kami, bahkan juga keluarga dan semua pekerjaan kami. Dalam tangan rahmat Tuhan yang mulia. Terpuji sangat Tuhan selamanya sampai selama-lamanya. Sekarang saudara kasih arahkan hatimu kepada Tuhan. Peganglah firman-Nya, terimalah berkat dari Allah mulia. Limpah rahmat, berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang, kuat kuasa Kristus Tuhan yang tidak pernah berubah dan sempurna. Tuntunan, penyertaan, bimbingan Roh Kudus, berkat Allah ketiga tunggal turun menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.